Kenapa? Nenek moyang kita yang dengan alat-alat terbatas, kemudian dengan keterbatasan seperti pupuk, terus obat dan lain sebagainya itu bisa taninya lancar, panenannya lebat, rasanya pun juga kalau kita bandingkan enak beras zaman dulu dan tanaman-tanaman zaman dulu tuh Mbak daripada sekarang. Ya teman-teman yang saya hormati, kita minta maaf bahwa sebenarnya kita sesepuh yang tidak punya keahlian di bidang pertanian dan kurangnya pemahaman dan pendidikan tentang pertanian, sehingga kami akan menjawab sesuai dengan perhitungan-perhitungan ilmu Jawa. Iya. Sehingga bagi Anda semua yang memiliki pengalaman dan pendidikan, misalkan di pertanian nanti tidak sesuai dengan apa yang saya ucapkan, kita minta maaf. Kita hanya sebagai agenda melestarikan seni budaya terutama yaitu tentang hitungan Jawa. Juga di dalam pertanian memang tidak lepas daripada pendidikan. Iya. Hingga tidak boleh kita mengandalkan hanya kebiasaan-kebiasaan yang pernah dilakukan oleh nenek moyang. Ini kan sudah dunia modern, Iya. dan kita memakai tata cara yang sudah diciptakan oleh para profesor doktor atau insinyur pertanian yang mana yang mampu bersaing kepada pertanian seluruh dunia. Sehingga memang tata cara untuk bertani sekarang lebih manjur sekali, lebih simple, lebih mudah mengerjakan, sehingga orang bertani itu tidak begitu banyak membutuhkan tenaga kerja karena ditangani dengan mesin, baik peternakan dan pertanian. Iya. Namun dengan demikian faktor kebejan, faktor rezeki tetap ditentukan oleh pihak Tuhan, karena setiap orang itu belum tentu sama rezekinya, sehingga kita tetap bergantung kepada rezeki yang dibagikan Tuhan oleh kita. Sehingga ada pertanyaan bagaimana caranya agar petani mendapatkan untung, karena ada pertanyaan, ada orang yang bertani, mereka menanam lagi-laginya subur, wohnya banyak atau buahnya banyak, namun ketepatan saat mereka marem dan puas dan senang, dia membayangkan betapa banyaknya penghasilan. Setelah si lombok itu berwarna merah, harganya jatuh, sehingga untuk membayari karyawan saja itu sisanya hanya sedikit. Iya. Namun sebaliknya pada saat petani lombok itu menanam lebih luas sekali, ternyata harganya mahal, justru buahnya malah sedikit sekali, sehingga selalu gagal dikarenakan itu dari mana Mbak? Apakah dari nasib saya? Apa cara-cara saya untuk menarget atau untuk mengeramal agar saya itu ketepatan punya nasib yang baik? Iya. Seperti sebenarnya sudah saya programkan, kalau bulan sekian panen pasti harga mahal. Ternyata tebak saya benar Mbak, mahal benar. Ini sudah hampir 100 harganya. Tapi kenapa tanaman saya yang ganti menjadi buruk, menjadi susah dirawat, daunnya berintik, terus kemudian batang-batangnya kecil, sulit untuk berbuah. Itu Bang, apakah ada faktor-faktor nasib? Apakah mungkin ada perhitungan cara-cara menanam tanaman agar kita mendapatkan ridho dari Tuhan? Pertanyaannya teman-teman yang request kepada kita, jadi kita akan menjawab semampunya, dan tata cara kita untuk menyajikan, kita juga mengambil berbagai perhitungan-perhitungan, dan ketepatan kami bukan perhitungan seorang petani, tapi kami juga mengambilkan yaitu perhitungan, saya ambilkan perhitungan kabejan, nanti bisa dibacakan oleh Mbak Lulu itu. Iya. Tata caranya bagaimana, penguraiannya itu Mbak. Iya. Pepetungan pangulai tetanen polowijo murih panen akeh. Dan ini bagi teman-teman yang mungkin kurang paham bahasa Jawa, nanti biar dijelaskan sama Mbak Kendil berdasarkan bahasa Indonesia yang mudah dimengerti. Jadi langsung saja kita bahas. Ya. Para among tani ing jaman kuno kaya-kaya wis ora digunakne karo para tani ing jaman kemajuan saiki. Nadyan ilmu lan pengalamane ijik lugu utawa klasik, nanging pikolai hasil para tani jaman biyen ora kalah karo jaman saiki. Tegese wulu wetu jaman saiki ngidap-ngidapi, nanging yen wis panen njur dadi dhuwit ora pati tumonjo. Buktine para among tani biyen sawise panen dipepe garing, terus diadai rembeng utawa lumbung, sing setahun pendak nandur pari, simpenan gabah mau ora entek dipangan. Nanging yen petani saiki yen mangsa panen dipepe garing njur didol, bareng dadi dhuwit digawe ragat maneh, turai dhuwit nggo kebutuhan yen sawahe ciut gak cukup kanggo urip sesasi wae. Iku meratelakake bobot lan timbange penghasilan kalah karo jaman biyen. Krana rabuk lan obat semprot lan prabeya perawatane sing larang, dadi sok kala mangsa pas-pasan kanggo kebutuhan sak bendinane.
utawa uga bisa saka among tani saiki ninggalne ada cara mbiyen, umpamane iman kanggo sedekah bumi kaya umpamane brokoan lan sedakoan metik pari ana pojokane sawah. Bab ngono kuwi pancen akeh sing ngarani jarene sirik. Pikirane sing kaya ngono kuwi merga cupet pikire peteng atine lan durung gadhug pangerane. Durung ngerti asal mula-mulane. Yen sejatine rasa syukur marang pangeran iku penting kang dilewatne dalan sedekah alam. Mula iso dibiji yen kurang syukure marang pangeran umpama hasile panen dipangan ndadekake darahin manungsa dadi reget sing wusanane umure cendhek lan gampang penyakitan tur pikirane gampang nesuan lan tukaran krana wis kumawani ngalahne laku sing bener njur digawe salah utawa dosa. Kejaba kuwi rasa rasane wae panenan yen dipangan luwih enak asile panen pari utawa jagung jaman biyen. Para tani mbiyen iku sabar ngranti wektu kanthi pepetungan murih bisa panen lan hasile bisa murakapi lan turah-turah. Pepetungane duk nalika nggarap utawa mluku wae jangka tiba umpamane Sri mulih kala ganjur. Yen Sri iku ratu, tegese tandurane kareben kaya ratu sing apik tur mulus hasile lulus raharja. Nomor kalih mulih. Asile panen ben bisa diunduh, bisa teko omah, tegese ora dicolong wong sing akhire ben ora kowong-kowong. Apa Mbah kowong iku? Napa kuwi? Ya, betul. Oh, getun. Di kowong-kowong itu getun, teman-teman. Ingkang nomor 3, kala tegese murka, satru, tegese ginambarake nek jaman saiki virus kuman, kemudian walang, uler, cabuk, embuk, kresek, kutu walang antoga lan kala sambang sing tandurane abang godhonge kaya dipangan wereng. Ingkang nomor 5, ganjur. Tegese musibah alam, umpamane barat, lesus, angin rokat, tanah longsor, banjur udan salah mangsa, gunung jeblos lan sak pitunggalane. Carane ngitung nalika miwiti olah tanah utawa bumi. Dina lan pasaran dijumlah umpamane minggu pon. Minggu pitungane 5 lan pon iku 7. Jadi lek dijumlah 12. Yen diitung tiba mulih iku isih becik lan uga isih nggunakake pepetungan arep nandur. Carane gawe hitungan 5 utawa oyot kayu kang godhong woh. Jadi hitungannya ada 5 teman-teman. Oyot kayu pang godhong woh. Carane yen dina lan pasaran digunggung utawa dijumlah umpamane minggu pon jumlahe 12. Tegese yen dihitung tiba kayu, dadi tandurane iku ora woh lan gur dadi kayu. Godhong pang woh iku rontok utawa pures. Kayu-kayune utawa uwit. Dadi kudu diitungi kanthi pener. Ditibake dina pasaran jumlah ana 10. Dadi tiba woh. Mangkono wong jaman biyen carane tetandur kanthi teliti banget. Jadi seperti itu, Mbah. Mungkin bisa jenengan terangkan bahwasanya kan memang berbeda sekali cara zaman petani dulu sama petani sekarang. Jadi jika kita pikir petani dulu itu pengalamannya kan masih sedikit dan cara-caranya kan juga klasik. Tapi seperti yang saya bacakan tadi bahwasanya hasil panennya itu tidak kalah sama orang-orang zaman sekarang. Kalau orang zaman dulu kan panen pari kan nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan 3 bulan panen kayak gitu tuh, Mbak. Dulu itu jangkanya lama dan misalkan sekarang panen, kita menunggu panen yang berikutnya itu gabah yang di rumah ini belum habis gitu loh, Mbak. Itu apakah karena memang cara-cara Jawa yang seperti saya bacakan ini ditinggalkan atau gimana, Mbak? Padahal kan kemajuan zaman ini semakin meningkat pengalaman para petani. Ya karena faktor keuntungan juga menentukan serta kebutuhan manusia sekarang dengan zaman dulu atau era dulu itu sudah berbeda karena zaman sekarang semua serba uang dan pendidikan sangat banyak sekali. Okay. Kebutuhan untuk melengkapi atau mencukupi kebutuhan sekolah, Mbak. Okay. Yang jelas
apabila kita menerapkan dengan tata cara petani dulu itu juga tidak salah, karena banyak orang-orang sukses di era zaman dulu yang mereka bertani hingga bisa membeli rumah, membeli tanah, Iya. kemudian mereka membeli sawah yang sangat luas sekali. Kalau kita lihat petani sekarang dalam kerja 1 tahun membeli tanah 50 ru saja kesulitan. Nggih, Mbah. Tapi kalau di era dulu dalam setahun bisa membeli tanah 1 bau, 2 bau, atau lemah 300. Iya. Artinya hasil panen dulu lebih banyak daripada sekarang, yang artinya mereka-mereka panennya bisa untuk ditabung atau dimasukkan lumbung. Nggih. Seketika mereka ada orang jual tanah atau sawah, gabah itu dijual. Iya. Jadi yang dimakan hanya sedikit. Nggih. Yang pertama, yang kedua, petani dulu itu juga teliti dan disiplin serta ulet bahwa di pinggir-pinggir galengan itu ada tanamannya, seperti tanaman apa itu telo, Iya. pohon, telo rambak, pohon, ada juga kacang krotok, kacang lanjaran, sehingga hasilnya di galengan saja sudah mendapatkan keuangan itu. Oh iya. Sehingga kalau nanti misalkan makan pohon, kemudian bisa mengurangi jatah beras. Sehingga memang mereka ulet sekali, eman sekali, mirip sekali agar si anak cucunya bisa mendapatkan warisan gitu loh. Iya. Makanya orang-orang sekarang kalau dibandingkan zaman dulu, terima warisannya banyak. Zaman dulu ada ya 1 orang saja ada yang mendapatkan warisan 5 bau, 10 bau. Sekarang mencari warisan 1 hektar saja susah. Itu 1 bau itu perhitungannya berapa, Mbak? 500 ru. Oh, iya. 1 hektar 700 ru. Oh iya. Karena yang pertama jarang-jarang penyakit, belum ada penyakit seperti ini. Terus kemudian mereka bisa panennya bisa diirit, dimasukkan lumbung. Ya. Dan yang dimakan malah yang lain, gabahnya dieman-eman. Yang dimakan misalkan gadung, uwi, telo, buah-buah di kebun. Sehingga si beras ini ditabung untuk kebutuhan besar, misalkan ada tetangga jual rumah, ada tetangga jual tanah, itu bisa untuk membeli. Nah, sekarang setelah pulang di rumah langsung dijual, yang separuh dipakai untuk urusan keluarga, yang separuh untuk kembali ke sawah lagi. Jika kan tidak ada tabungan seperti itu. Dan yang terakhir, bahwa keyakinan dan doa-doa orang dulu memang masih rentan. Seperti misalkan doa di sawah akan menanam juga diperhitungkan. Kemudian setelah hasil panennya akan dibawa pulang, diselamati, dan mereka juga memberikan sedekah bumi kepada leluhur atau kepada yaitu alam semesta, sehingga hasilnya pun dibawa pulang juga menjadikan harta-harta yang benar-benar halal, harta-harta yang benar-benar rapat dan tidak keluar kemana-mana. Gitu. Hingga para nenek moyang dulu memang teliti, teman-temanku. Seperti hanya misalkan kalau anak sekarang karena tenaga kerja sulit, sehingga mencari tukang meluku saja sulit, kadang-kadang sewaktu-waktu. Tapi kalau orang dulu itu kan pakai sapi melukunya, dan tukang meluku itu banyak sekali. Hingga sang petani dulu itu kalau meluku dicarikan di hari. Harinya sudah, misalkan besok minggu pon akan meluku gitu. Dilihat dari perhitungan. Kalau dilihat di perhitungan nanti jatuhnya buah, itu nanti dijalankan gitu loh. Ada perhitungannya lah. Nanti kalau perhitungannya itu tipe kayu, nanti kan buahnya hanya berupa kayu, tidak bisa berbuah lombok gitu. Itu kalau menggarap sawah meluku nanti akan ada perhitungannya, Mbak, di sini. Ini kita lihat lagi perhitungan do nalika nggarap utawa meluku. Nah, nalika meluku nggih, paling kalau nalika nggarap meluku niku hitungane wonten 4, ada 4 ya. Sri mulih kala ganjur. Jadi 4 nih Mas, teman-teman. Umpamane kita akan menggarap sawah ya. Kemudian kita rencana tukang melukunya bisanya itu, saya bisanya hari Minggu pon, Mbak. Hari pon dilihat sama tukang petaninya. Coba kalau harinya Minggu pon saya hitung, nanti kalau baik bisa kamu luku, kalau jelek kita carikan lagi. Kemudian dihitung dari sini, hitungnya kan ada 4, mulih kala Sri mulih kala ganjur. Jadi Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur. Jadi itu ada 12 Mbak ya? 12 ya. Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur. Nah, ini yang diambil ini nanti harus jatuh yang baik. Kalau bisa tibunya Sri atau mulih. Kita
dari dino akad pon itu jumlahnya kan 12. Ya. Hitung lagi ya. Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur. Ganjur itu apabila jatuhnya ganjur, maka ini nanti petani ini akan terjadi kerusakan. Oh iya. Apabila ditanami padi, maka akan terjadi kerusakan. Ini ada di Quran ada daftarnya. Ganjur tegese musibah alam, upamane barat, lesus, angin, rokat, tanah longsor, banjur, udan, salah mongso, gunung jeblos, lan sapitunggalan. Artinya apabila menanamnya tadi pas tiba ganjur, Ya. itu banyak masalah, bukan masalah penyakit, tapi Oke. masalah angin, tanah Alam, longsor, banjir, Oke. dan sebagainya. Itu kalau tiba ganjur itu coba dihitung hari 13. Iya. Cari hari 13. Misalkan Kamis Legi itu kan 13 jumlahnya. Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur, Sri mulih kala ganjur Sri. Iya. Jadi 300. Sekarang kan hari ke-13 jumlahnya hari dan pasal 13 ini tiba Sri. Kita baca daftar Sri itu apa? Sri artinya mulih. Ya. Sri iku ratu tegese tandurane karepen kaya ratu sing apik tur mulus asile lulus raharjo. Artinya Sri itu pelambangnya ratu atau raja, Oke. sehingga biar tanamannya baik dan bisa berhasil dibawa pulang gitu loh. Iya. Karena ada yang panen kemudian dicuri orang, Mbak. Iya ada Mbak. Ada, ya itu nggak bisa pulang. Nah, ini kan diminta ini bisa pulang. Jadi ditibak nih Sri. Kemudian kalau dijatuhkan misalkan hari 12, 14, Mbak. Iya 14. Ya, jadi 14 ya. Kalau ada apa itu perhitungan nanti hari 14, maka nanti jatuhnya apa teman-teman? Ya tadi kan sudah kita ambil hari ke-12, hari akad pon kan 12, Iya. tibonya ganjur. Itu Oke. nanti akan kena MIPA tentang yaitu barat, angin, lesus, banjir dan sebagainya. Iya. Karena namanya ganjur ini ajur gitu loh. Oh iya. Kemudian kita pakai hari ke-14, misalkan kita akan meluku dino 14-an. Oke. Ya, kita hitung jadi 14 jatuh ke mulai itu nanti perhitungannya mulai artinya hasil panen bisa diunduh iso teko omah tegese ora ono sing disolong wong akhirnya ora jadi kowong-kowong gitu. Akhirnya rasanya seperti ini yang dikatakan mulai itu hasilnya bisa mulai bisa panen. Iya. Jika teman-teman ada orang yang apa itu memanen padi, kemudian padinya ditumpuk, paginya akan dibawa pulang, subuh itu kan selesai. Iya. Dan unduhnya padi malam. Iya. Subuh ditinggal pulang, akhirnya setelah yang punya rumah itu pulang, garbanya dicolong orang. Iya, dicuri bang. Dicuri orang separuh teman-teman. Iya. Jika kita sudah paham belum teman-teman, kita pakai 4 hitungan yaitu dari Sri mulih kala ganjur. Jika begini, misalkan kita akan memulai tentang garap sawah, terus kemudian kita harus memakai hitungan-hitungan agar tanaman yang akan ditanam atau biji yang akan ditanamkan ke dalam tanah, maka kita harus memberikan lahan yang bagus, diatur yaitu diluku, digaruk dan sebagainya agar tanah itu gembur. Enggak ibarat orang mendirikan rumah, fondasinya yang bagus. Kalau nanti melukunya sudah dihitungi baik, karena dasarnya niatnya sudah baik, insya Allah nanti selanjutnya juga baik. Seperti orang berumah tangga teman-teman, dasar pertamanya sudah gegeran, sudah rame, sudah tukaran, nanti rumah tangga juga tidak penak. Oke. Jadi amali penak, itu insya Allah selanjutnya penak. Kemudian kita hitungi setelah tanah tadi sudah di luku, kemudian baru kita akan memberikan biji-biji tanaman. Iya. Bagaimana cara menghitungi agar tanaman kita dimasukkan ke dalam bumi bisa subur? Gitu. Ada perhitungannya, yaitu ada 5. Iya. Perhitungannya dari oyot, kayu, pang, godong, woh. Jadi dari bawah ya. Iya. Oyot, kayu, pang, godong, woh. Jadi kita ingat mudah. Jadi pembuatan jalan lombok yang dihitung dari oyotnya dulu, Iya. terus kayunya, terus pangnya, terus godongnya, terus wohnya. Jadi ada 5 teman-teman Iya. itu. Jadi harus diluku, sudah dilukon, njur ditanduri, dan caranya nandur, golek ini dino lan pasaran, digugung dadi siji, digolek ini dino sing apik, engko sing ditibak nih, neso tiba woh. Oke. Aja sampai tipe godong, ya. Jadi jangan sampai nanti jatuhnya perhitungan jatuh pada oyot, jatuh pada kayu, jatuh pada pang,
jatuh pada godong. Jadi harus satu-satunya yang iya, itu iya, yang harus pas tiba. Iya. Nanti kalau Anda tiba godong ya tangguh godong tok ngupane ini. Nggih. Mau tiba oyot akhirnya godongnya yo ngrik-ngrikan, pange ngrik-ngrikan, bikin Nggih. ngrik-ngrikan kalau oyot itu sing urip. Nggih. Mau tiba pang godongnya denek, mite subur, oyote subur, godongnya renek, wayo renek. Nggih. Terus kakrah tok. Nah, yang kele tiba godong, oyote apik, kayune apik, pange apik, godongnya subur. Wijuru royo tapi renek woy. Nggih, ada Mbak itu tetangga kita, Mbak, tetangga desa. Wijuru legane, Iya. tapi woy enek tapi arang kading. Iya. Nah, bagaimana kejadian seperti itu? Seperti itu mungkin caranya menanam itu yang salah. Iya. Salah meletakkan biji. Iya. Salah meletakkan ini sing jadi polybag terus dicep ini kok salah perhitungannya. Nggih. Makanya wong nandur ini tidak foto kayak kok api, ki ora, ki ora, karena harinya yang menanam kan tidak sama. Iya, Mereka Pak. mungkin tipe godong, tipe uwoh, tipe kayu, tipe pang, ambil tipe yang uwoh gitu ya. Iya. Kalau ini perhitungan 5, ambil dari ini 5 ya dino 15-an. Nggih. Ini kan perhitungannya 5 dari hitungan oyot, kayu, pang, godong, uwoh itu kan 5. Iya. Ambil engko tipone uwoh, berarti kudune golek dino sing jumlahnya 15. Ya, misalkan Jumat Pahing gitu kan Utawa 14. tipe 10, dino 10-an, Iya. dino 20, dino selawe, pokoknya dino sing genep-genep 5, Ya, kelipatan 5. kelipatan 5. Ya, pokoknya dino 10, dihitung. Oyot, kayu, wit, godong, wah, berarti bawah 10-an. Iya. Dino 15-an, oyot, kayu, wit, godong, wah. Nggih. Oyot, kayu, wit, godong, wah. Oyot, kayu, wit, godong, wah. Dari 15-an tiba pangkal, wah. Iya. Kemudian udah dino 20-an, hitung meneh. Oyot kayu wit godhong woh, 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 dino 20 ya pangkal woh. Iya. Oh, kelipatan 5. Itu kan Iya. 5 itu. Jadi lek nandur digolekne dino kelipatan 5. Ben tiba yang woh. Masuk hitungane saka oyot kayu pang godhong woh. Iya. Jadi ambil iso woh nang di pasne dino sing kelipatan 5. Nggih. Teman-teman ya saya ulangi lagi, hitungannya carane untuk menanam lombok atau jagung, pokoknya ditanam apa lombok, apa jagung, apa kacang, dilebokne bumi iki digolekne dino lan pasaran digunggung, terus dijipulne dino kelipatan 5, dino 10-an, 15-an, 20-an, selawean. Nggih. Lagi ben tiba nyanggon wa, aja sampai tiba ning oyot, aja sampai tiba ning pang, aja Nggih. tiba ning kayu, aja tiba ning godhong. Nggih. Tapi siji tandra siji Mbak, mbak nandur bayam yo kudu ditibakne godhong. Oh iya. Ngono lho ya, teman-teman ya. Jadi Kalau misalkan nandur pari, ngoten kan harus. Iya. Nggih. terus tandurannya misalkan sawi, terus ditibakne nempel di pangan ular godhongnya malah nganggur. Iya. Jadi kalau nandur sawi, nandur bayam, nandur penikir itu harus dijatuhkan godhong. Iya. Karena yang diambil yang dijual nanti kan godhongnya gitu loh. Umpamane kasane tandurannya tebu, jadi tibakne kayu. Oh iya. Ngono lho ya. Umpamane tandurane iki jahe, kunir, rencur, Telo. telo kastil, mbak, rambak, Iya. garut, ganyong, tibone yang ngoyot teman-teman itu. Oh iya. Jadi hitungan itu tidak membuang semua kanti, cuma sing ditandur ki opo, ngono lho. Nggih. Jadi lek ditandur klebu, tibane ning kayu. Seperti itu teman-teman. Jadi Iya. tergantung kepada apa yang kita tanam. Gitu. Iya. Misalnya tibone pang, ya tanduran apa sing dirai pangi gitu loh. Nggih. Terserah apa yang Anda tanam. Kalau misalkan nandur sing dirah godhonge kaya sawi, bayam, Suket gajah. suket gajah itu juga dibawa daun. Nggih. Kemudian sing wah ya pari jagung itu wah. Nggih. Jatuhnya tinggal menghitung sendiri, yang penting dino lan pasar digunggung ditibani dino kelipatan 5, kan dino 10, 15, 20, selawi 20. Nggih. Enggak ya? Iya, Jika Mas. tanaman-tanaman yang seperti itu perhitungan dari orang Jawa ini memastikan, tapi hanya sebuah prediksi, namun ternyata orang-orang yang menanam pakai cara ini tidak pernah kalah. Iya. Jadi saya sudah keliling para petani-petani, ada teman request, Mbak saya setiap nanam kalau pas tandurannya subur, waya api, regane amblak Mbak. Iya. Tapi lek pas nalika regane larang, jadi waya ora enek utawa ngrik-ngriken. Ini Nggih. bejaku apa mergo sangka susah tuh gitu Mbak. Tanya seperti itu. Nggih. Akhirnya saya keliling kepada orang-orang kampung yang model-model kuno tapi keturunan orang kaya raya, maksudnya yang punya sawah sampai 2 hektar, 3 hektar, yang nenek moyangnya dulu satu orang sampai 20 hektar gitu loh. Iya. Nah, yang biar lemah pinter loh Pak, Mbak Klosen 20 hektar Pak. Nggih. 20 bau di sini. Nggih. Dibagi anak sini itu 8,
asale sampean. Jadi wong biyen kuwi anane iso tuku sawah wong-wong kuwi mergo lek tani kuwi apik lan bener. Nggih. Nah, sing kula contoh niku petani sing seperti niku agar awake dhewe duwe ilmu saka dinas pertanian, duwe ilmu saka insinyur pertanian, duwe ilmu saka sak kanca rewangen kelompok tani ditambah pengalamannya perhitungan Jawa niku tambah ganteng. Jadi Nggih. kita mboten terlalu mengharapkan hitungan Jawa, tapi pengalamannya sama pemerintah kita bikin, kita Iya. gawe, ditambah perhitungan Jawa. Kersane pun buatan gampang kena omong. Nggih. Jadi tentang omong kan wonten Mbak nggih, Iya, perhitungan Mas. omong. Tadi ada 5 ya, 4 ya. Iya, Nah, Pak. kalau ampre nggih dari omong diri tiba nih jadi hitungannya yaitu Sri mulai kalau ganjur misalkan ampre tanduran nggak kena omong yo dilepas nih sing sangka Sri jadi aman. Boleh kleru itu hitungan itu kalau itu bakal tetuan karo penyakit. Tapi bani ganjur ikut tanduran yang panen dia kenaan banjir. Nggih. Jadi tibane Sri mulai kalau ganjur tibane Sri utawa mulai seperti itu. Ini Iya. hitungannya seperti itu, teman-teman. Kita pun juga dalam arti kita mendapatkan tugas dari teman-teman juga tidak meremehkan dari pertanyaan teman-teman. Iya. Kami menghargai kepada request teman-teman karena tanpa Anda semua kita tidak ada apa-apanya. Maka dari itu kami apabila ada permintaan dari teman-teman saya usahakan jawaban-jawaban yang benar-benar akurat. Tapi namanya manusia ada kekurangan pasti ada kelebihan, pasti ada kelebihan pasti ada kekurangan seperti itu.